saya sedikit menambahi atau menjelaskan. Jadi di situ ada, atau saya mengajukan 4 alternatif tema. Kamu boleh memilih 2. Jadi yang dimaksud 2 di sini adalah 2 tema yang berbeda. Jadi nanti desainmu itu ada 2 desain dan temanya berbeda. Bukan satu tema dibuat 2 desain. Jadi bisa saja kan yang tema pertama kamu buat 2 alternatif desain. Bukan begitu maksudnya. Tapi 2 tema, 2 desain. Dari 4 alternatif itu, ukurannya A3. Kemudian tema-tema itu nanti saya jelaskan. Di situ ada keterangan untuk teknik visualisasinya bebas. Ya, maksudnya adalah kamu mau menggunakan full vektor silakan, mau menggunakan full bitmap silakan, atau perpaduan antara bitmap dan vektor, terserah. Yang penting nanti eksekusi akhir filenya adalah PDF. Nah, 4 tema itu yang 2 di atas itu agak sok-sok berbahasa Inggris, yang 2 bahasa Indonesia. Kenapa kok saya pilih bahasa Inggris? Karena saya anggap ada nilai estetis dari kata-kata dan oriental bahasa Inggris. Jadi bukan sekedar sok-sokan, tapi karena saya merasa ada nilai estetisnya dari kata-kata itu. Seperti kata keadilan mungkin lebih terkesan estetis kalau kita memilih menggunakan justice, barangkali ada nilai rasa di situ. Jadi sekali lagi tema ini memang sumbernya adalah subjektif dari saya. Saya ajukan ke kalian. Nah tentunya kita memiliki persepsi yang berbeda antara diri saya maupun kalian di dalam menerjemahkan tema tersebut. Jadi saya tidak bisa memaksakan subjektivitas saya terhadap tema itu kepada kalian. Saya mengakui bahwa ada perbedaan generasi antara saya dan kalian, sehingga pemahaman kalian terhadap tema itu pasti juga berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Maksud saya begini, era saya dan era kalian itu memiliki atmosfer sosial maupun ekonomi politik yang berbeda. Saya mungkin mengalami era Orde Baru, kamu tidak. Kamu lahir mungkin sudah masuk ke era reformasi atau pasca reformasi, sehingga kalian tidak mengalami yang namanya represi di era Orde Baru. Mungkin tekanan-tekanan sosial, tekanan politik di era Orde Baru kamu tidak mengalami. Nah, oleh karena itu pandangan kamu terhadap tema ini pasti berbeda. Penerjemahan kamu secara visual nanti mungkin berbeda dengan saya, walaupun tidak bisa dipungkiri ada kemungkinan kesamaan. Sekali lagi ini berkaitan dengan tema. Yang pertama adalah harapan tentang Indonesia di tahun 2045. Kenapa 2045? Karena 2045 Indonesia menurut dokumen formal sudah merdeka selama 100 tahun. Harapan kamu sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang mungkin sekarang adalah penikmat perkembangan teknologi yang mutakhir itu apa? Mungkin berbeda dengan saya. Jadi pandangan saya terhadap Indonesia dan harapan saya terhadap Indonesia itu pasti berbeda dengan kalian. Itu saya akui. Sehingga visualisasinya bisa saja tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi saya tetap menghargai visualisasi yang kalian buat. Sehingga tidak mungkin kamu tidak lulus, karena saya menghargai persepsi kamu. Minimal nanti misalnya pun tidak begitu baik hasil karya maupun tidak begitu berhasil, paling tidak C sudah kamu pegang, karena saya menghargai persepsi kamu.
Ya, jadi dalam hal ini persepsi kamu terhadap tema itu sudah mendapat nilai C bagi saya. Kalau visualisasinya bagus, menarik, paling tidak secara subjektif, itu tentu saja ada nilai tambah. Bisa B, bisa B plus, mungkin A. Kembali kepada masalah teknik visual, kamu boleh memilih berbagai macam gaya yang sudah pernah kamu kenal di art and design style. Ya, misalnya kamu mau pilih Victorian, art and craft, Bauhaus, atau modern, atau mungkin metro design, silakan. Nah, karena dua desain, apakah dua desain ini boleh berbeda? Boleh. Jadi misalnya yang satu gaya Victorian, yang satu misalnya gaya metro, silakan. Tapi temanya tetap sesuai dengan tema yang saya ajukan. Sampai di sini bisa dimengerti ya maksudnya. Jadi itu adalah tema yang mungkin bagi saya itu adalah kegelisahan saya dalam memandang Indonesia. Mengharapkan sesuatu dari tempat saya dilahirkan dan tempat saya dibesarkan. Nah, apa yang saya rasakan atau yang saya katakan sebagai kegelisahan saya, itu bisa jadi bukan kegelisahan bagi kamu. Jadi persepsikan, wujudkan ke dalam bentuk-bentuk verbal, teks maupun visual. Sumber gambar, kalau misalnya itu berupa foto, bisa kamu download di internet, bisa juga hasil karyamu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kamu punya ide visual terhadap tema pertama, Indonesia, kamu punya ide misalnya untuk mewujudkan konsep Indonesianya yang kamu tampilkan burung Garuda misalnya, atau yang kamu tampilkan bendera Indonesia. Kamu ingin eksklusif, berarti kamu tidak perlu download di internet, tapi kamu potret sendiri. Kamu kibarkan bendera, kamu potret, itu akan lebih eksklusif. Itu maksud saya. Kalau misalnya kamu terpaksa download, usahakan tetap mencantumkan sumber semua gambar yang kamu download. Jadi misalnya ada gambar bendera, ada gambar burung Garuda, ada gambar mungkin bola dunia. Sumber dari semua gambar itu harus dicantumkan nanti di deskripsinya, sehingga kita punya tanggung jawab terhadap gambar-gambar yang kita gunakan. Makanya saya mengusulkan, silakan kamu potret sendiri kalau memang itu kamu anggap bisa mewakili ide visual yang kamu inginkan. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi saya ulangi, gambar-gambar kalau vektor kan usahakan misalnya pun kamu ngambil punya orang, sebutkan sumbernya. Kalau bitmap kamu sebutkan sumbernya. Kita tahu bahwa sekarang ini di era teknologi informasi yang demikian pesat, terkadang apa yang kamu ambil dari suatu tempat itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan harus membeli, misalnya pun gratis, tetap harus tahu sumbernya. Jangan syukur ngambil tanpa tahu sumbernya. Jadi misalnya kamu punya ide, oh untuk yang tema kedua justice ada gambar patung Dewi Keadilan misalnya. Ya. Kamu download atau mungkin kamu foto sendiri kalau kamu punya patung. Memang yang lebih akurat, lebih afdol menurut saya itu adalah apabila kita memotret sendiri semua sumber gambar yang kita gunakan. Saya nanti di tugas akhir pun kemungkinan-kemungkinan itu akan kamu alami. Kamu buat dokumentasi film misalnya, kan semua harus kamu syuting sendiri. Itu akan lebih mudah melatihnya daripada sekedar ngambil gambar yang ada di internet. Memang di internet itu memudahkan kamu. Ya, jadi tema pertama silakan nanti kamu terjemahkan harapan kamu terhadap Indonesia apa. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Nggak tahu kamu merasakan keadilan sosial itu apa tidak? Keadilan. Ini lebih kepada keadilan. Kemudian yang ketiga temanya sebenarnya ada kaitannya dengan yang kedua, cuma itu berbahasa Indonesia saja.
kayaknya kan menurut opini yang beredar, kemudian berita-berita yang beredar, mungkin informasi yang kita baca, kita dengarkan, itu seringkali antara keadilan dan uang itu adalah sesuatu yang sulit dipisahkan. Jika orang punya uang, sepertinya keadilan itu bisa dibeli. Itu yang dimaksud di situ. Soal nanti kamu mau tetap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Karena kata-kata keadilan mungkin terasa kurang estetis, ya bagi ke justice tidak apa-apa. Money or justice misalnya. Kemudian yang keempat, kenapa kok kata-katanya dimulai dengan Indonesia dulu baru apa kabar Indonesia? Karena saya merasa dengan menekankan Indonesiaku itu berarti kita merasa memiliki Indonesia, tapi kita tidak tahu kabarnya. Ini estetikanya di situ, estetika verbal, visualisasinya silakan kamu terjemahkan sendiri. Yang dimaksud Indonesia itu menurut kamu bagaimana? Kabar yang kamu tanyakan itu apa? Apakah sedang panas dingin, sedang demam, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Cari visualisasinya. Landasan teorinya adalah teori DKV atau desain style, ya gaya-gaya desain, kemudian semiotika, ya, teori tentang tanda bahasa visual. Bagaimana kamu menerjemahkan sebuah gambar menjadi icon, menjadi indeks, dan menjadi simbol. Kaitkan juga dengan tanda verbal, tanda visual, makna konotasi dan makna denotasi. Ini berlatih untuk menerjemahkan ide dari sebuah tema menjadi bentuk visual. Teori-teori bukan sekedar dihafalkan, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya. Teori bisa dihafalkan, dia akan tertanam di pikiran kita, tapi tidak akan mudah kita ingat kalau tidak kita praktekkan. Nah, seperti contohnya teori warna saja. Kalau kamu tidak pernah mempraktekkan yang namanya warna analogus, maka sampai kapanpun atau mungkin saat ini kamu hanya bisa mendefinisikan secara verbal bahwa warna analogus adalah warna yang saling berdekatan di dalam lingkaran warna, hanya begitu. Tapi kalau kamu sudah mempraktekkan, baru kamu akan merasakan dan mengingat, oh ternyata warna analogus itu adalah apabila didekatkan, dia akan terkesan harmonis. Nah, secara teoritis dia berdekatan di dalam lingkaran. Ini sekedar contoh. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan teori untuk dipraktekkan, sehingga memudahkan kita untuk mengingat kembali. Warna komplementer adalah warna yang saling berhadapan dan kesannya kontras. Kalau kamu tidak pernah mencoba, itu hanya sekedar teori, hanya sekedar ada di kepala. Sama seperti yang saya katakan kemarin, mitos, kalau kamu tidak pernah melihat sendiri, mungkin kamu tidak akan percaya bahwa bunga itu bisa dianggap memiliki kekuatan untuk menaklukkan makhluk gaib misalnya. Tapi kalau kamu tidak pernah melihat sendiri, oh ternyata memang iya. Walaupun mungkin kamu tidak yakin. Seperti minggu lalu saya mengatakan bahwa sesuatu yang hadir mewakili yang tidak hadir. Contoh lagi, untuk yang ini saya kaitkan dengan tema pertama. Kalau saya menerjemahkannya seperti ini, saya berharap Indonesia menjadi lebih baik. Saya menggambarkannya dengan membandingkan dua tabung gas yang banyak digunakan di masyarakat kita. Yang pertama adalah tabung melon, yang kedua adalah tabung yang berisi 12 kg. Kenapa saya pilih simbolisasi itu? Kita tahu bahwa di tabung melon itu ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin. Jika kita tahu bahwa masyarakat miskin sekarang ini, ya saat ini yang kita tahu itu adalah mereka yang hanya mampu untuk membeli tabung 3 kg. Meskipun terkadang sekarang orang-orang yang sebenarnya mampu untuk beli yang 12 kg pun serakah beli yang 3. Saya membayangkan nanti suatu saat Indonesia itu tabung blue gas yang relatif mahal dan 12 kg itu yang ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Dengan tujuan yang maksud saya adalah bahwa masyarakat miskin Indonesia itu pendapatannya sudah mampu untuk membeli. Itu harapan. Itu versi saya. Versi kamu terserah.
Ini sekedar contoh saja. Jadi sekali lagi, persepsi terhadap tema yang saya ajukan itu sesuai dengan latar belakang, pengetahuan, referensi, kultur yang kamu punya. Saya tidak bisa memaksakan. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya, masalah temanya dulu, kemudian alternatif yang dimaksud dengan gaya visual bebas atau teknik visual bebas bisa dimengerti ya. Saya betul-betul memberi kebebasan kamu menerjemahkan tema itu sesuai dengan kemampuan kamu mempersepsikannya. Dan itu nilai T sudah ada di kamu. Karena yang namanya menilai persepsi, itu saya harus menghargai. Setiap individu pasti berbeda. Tidak bisa saya samakan. Makanya sudah saya hargai C. Asal mengumpulkan. Jadi harga C itu masih sekedar abstrak, imajinatif, janji saya. Belum terwujud kalau kamu tidak menyelesaikan tugas. Nah, kalau tugas itu diselesaikan, paling tidak C-nya nanti sudah tambah plus kan. Secara estetis masuk menurut penilaian saya, paling tidak sudah tambah menjadi B. Logis dengan penjelasan deskripsi maknanya itu sudah menjadi B plus. Kalau etika itu saya harapkan kita tetap menjaga jangan sampai apa yang kita visualisasikan, walaupun nanti yang melihat ini cuma saya, yang menilai cuma saya, tetapi jangan sampai ada menyinggung hal-hal yang sifatnya sara. Kenapa yang perlu saya ingatkan? Karena di kita itu kan yang dulunya tidak apa-apa, sekarang bisa menjadi apa-apa. Ketersinggungan mudah sekali tersulut di eramu sekarang ini. Kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang ujung jarimu adalah harimau. Kenapa demikian ya? Karena kenyataan perkembangan teknologi memungkinkan. Informasi yang hari ini saya sampaikan, saya keliru sedikit saja mengucapkan, itu bisa jadi menyebar dan itu bisa berbahaya. Kan kita seringkali memotong-motong informasi seolah-olah informasi itu utuh disebarkan. Kasihan kan orangnya. Padahal kalau kita lihat konteksnya secara lengkap, itu mungkin antara yang dipersepsikan dengan kenyataannya tidak sama. Nah, maka itu sara ini paling penting ya, jadi estetika visual, logika visual, etika visual. Kita menghormati orang lain. Dulu saya istilahnya ilok-ilokan dengan teman, dasar orang Bugis, dasar orang Jawa itu biasa. Sekarang kayaknya itu bisa menjadi sesuatu yang melanggar hukum karena dipersoalkan. Padahal dalam keakraban kita bercanda seperti itu kan biasa. Tapi kepekaan orang sekarang ini terlalu sensitif, baperan, gampang sekali terbawa perasaan, padahal hal tersebut tidak perlu diperhatikan. Itu yang saya anggap kita harus bisa mempertimbangkan etika di dalam kita berkarya, terutama yang sifatnya berkaitan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi negara. Karyamu estetis, karyamu logis, tapi kalau tidak memenuhi aturan etika itu bisa menyinggung pihak-pihak tertentu. Nah, ini kita kembali lagi kepada kondisi saat ini. Kalau dikatakan bahwa orang Indonesia itu ramah, saya tidak percaya. Orang Indonesia itu toleran, saya tidak percaya. Orang Indonesia itu sabar, saya tidak percaya. Karena kenyataannya tidak seperti itu sekarang. Kalau dulu mungkin iya. Bagaimana mau toleran? Di atas jam 12 malam, anak-anak balapan liar di depan rumah saya dibiarkan saja. Padahal banyak orang yang terganggu. Kan tidak toleran. Terutama anak muda. Kamu masih muda ya. Tapi pernah saya suatu malam minggu, jam 1 saya keluar. Rambut saya berdiri. Langsung sepi. Berarti mereka sebenarnya takut. Pada saat kita keluar saja, kita masuk lagi nanti mulai
polisi pun tidak bertindak. Itu yang saya heran. Hukum kita menjadi tidak berjalan, toleransi tidak ada, keadilan juga tidak. Ya, ini berkaitan dengan tema. Saya selalu menghubungkan kondisi yang saya rasakan sekarang sebagai generasi tua, di mana anak-anak muda saat ini merasa bahwa hak asasi itu adalah bila mereka bisa melakukan apa saja sekalipun itu melanggar hak asasi orang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira berkaitan dengan tema, kemudian gaya visual, kemudian sumber-sumber gambar yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa dimasukkan semua alamat sumber gambar yang kamu ambil. Itu penting. Berkaitan dengan deskripsi, kamu boleh menyadur, boleh mengutip teori-teori yang berhubungan dengan indeks, simbol, dan icon. Mana konotasi, mana denotasi, boleh kamu hubungkan ke sana. Jadi di sini pengetahuan kita tentang teori komunikasi visual, teori desain komunikasi visual, kita manfaatkan untuk mencipta, bukan menganalisis. Kalau kemarin kan menganalisis, mengupas, mengiris istilahnya, mencoba menerjemahkan, mempersepsikan. Kalau sekarang memanfaatkan persepsi kita, pengetahuan kita untuk membuat wujud visual. Makanya perlu diterangkan, dijelaskan, dirasionalisasikan ke dalam bentuk deskriptif, sehingga saya bisa nanti memahami, oh kalau gambarnya gini yang dimaksud adalah seperti. Berapa halaman deskripsinya? Ya semampu kalian menjelaskan. File PDF terdiri dari 2 desain, poster, dan 2 deskripsi. Maksudnya 2 deskripsi ini bisa, 2 deskripsi ini bukan berarti 2 halaman ya. Satu deskripsi bisa terdiri dari mungkin 4 atau 5 halaman. Jadi mungkin sistematikanya adalah cover, kemudian langsung aja desain poster 1, kemudian deskripsinya, kemudian berikutnya adalah desain poster 2 dan deskripsinya. Apapun software yang kalian gunakan untuk membuat atau mendokumentasikannya, mengarsipkannya, itu eksekusi akhirnya adalah PDF, bukan doc. Sekali lagi, PDF bukan dokumen, bukan MS Word. Saya tetap sih bisa buka, tapi kurang efektif menurut saya kalau membuka file MS Word. Lebih baik langsung PDF. Karena ukuran posternya A3 ya, deskripsinya juga dibuat A3 saja, mengikuti desain posternya. Kemudian resolusi gambar, agar tidak terlalu berat, kamu buat saja 150 dpi ya, pada saat. Kalau misalnya kamu menggunakan Photoshop 150 dpi saja. Karena ukuran A3 itu kan termasuk besar. Kalau 300 dpi, selain kerjanya juga nanti akan berat, filenya juga akan berukuran besar. Deadline-nya saya tulis hari apa? Sabtu 15 Juli jam 9 pagi. Oke. Udah keberatan ya insya Allah? Ya berat sih memang. Karena tugasnya pasti banyak nih menjelang kelasnya kan? Iya. Gak apa-apa. Saya maklum nih, saya tambah berat. Makanya saya beli sejak awal ini biar waktunya kan seminggu lumayan ya. Seharusnya kamu bisa lebih kreatif karena apa? Karena teknologi informasi memungkinkan kamu untuk bekerja secara efektif dan efisien. Saya bayangkan era saya buat poster ukuran A3, sketsa dulu, diwarnai pakai cat air atau cat poster, keliru, ganti. Kalau satu kali tidak apa-apa, kalau sampai berkali-kali ganti.
Era mau berbeda sudah. Keliru dikit Ctrl Z kan. Generasi Z. Ya, jadi memang generasi itu kan generasi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Ctrl A dulu ya, select all, copy, paste, Ctrl Z. Itu generasi. Kalau saya dulu kan ya, sketsa buahnya keliru ganti sketsa lagi. Hanya untuk mendesain logo satu, kadang-kadang sehari itu tidak bisa jadi karena harus biar buat lingkaran harus pakai jangka, mengukur sudut harus pakai busur derajat, skala harus menghitung dulu baru diukur, jarak kanan kiri supaya center. Kalau kamu kan tinggal select Ctrl C, Ctrl V, misalnya begitu saja kan. Jadi kreativitasmu harusnya lebih luas, lebih berkembang, lebih tinggi lagi dibandingkan generasi saya. Kemudahan itu membuat kamu menjadi lebih kreatif, bukan membuat kamu menjadi malas berkreasi. Sekarang saya ya kalau agak berkurang intensitas di dalam mendesain itu karena usia. Tapi dulu terkadang saya untuk sehari mau desain logo berapa saja saya layani. Sekarang mungkin 5 aja sudah berat saya. Ya karena usia. Tapi usia kamu ini, saya pikir masih menggebu-gebu, semangatnya masih meluap-luap. Tinggal kemauan, mau apa ora, gelem apa ora. Kalau masalah bisanya saya yakin bisa. Tapi memang ada kecenderungan di kita itu kalau di bawah tekanan itu akan lebih cepat mengerjakan. Jadi, wah sekarang masih Jumat, Sabtu jam 9 kan, nanti saya bangun jam 3 pagi, saya kebut. Itu biasanya selesai, biasanya. Jadi mentalmu itu akhirnya bukan mental untuk cepat menyelesaikan, tapi memperlambat penyelesaian. Karena menganggap bahwa oh masih 1 hari kan masih Jumat, atau Jumat kan nanti sampai malam, Sabtu kan masih besok. Kamu akui atau tidak itu mental itu tertanam sejak kamu kecil. Berangkat sekolah karena naik sepeda motor, masuknya jam 7 kurang 5 baru berangkat, padahal jalannya mungkin 10 kilo, akhirnya ngebut kan. Ya selamat syukur dan selamat ya apes kan gitu saya. Sama seperti bekerjakan kerja. Bangun jam 3 pagi sampai jam 6 idenya mentok. Jam 6 ini jam 9 harus sudah mengumpulkan. Akhirnya kan terus cari jalan pintas. Biar karya orang, oh itu kena di bawah itu yang enggak boleh. Mulailah dengan originalitas, bukan memplagiat karya. Mental plagiat itu nanti akan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Jalan pintas yang menjerumuskan untuk seorang desainer. Untuk awal belajar nggak apa-apa kita melihat desain orang, sekedar ATM silakan, tapi untuk selanjutnya misalkan itu dihindari. Dunia semakin sempit dalam arti kamu berkarya, kamu upload di internet, kalau kamu plagiat mudah sekali ditelusuri. Google aja juga bantu kan sekarang. Kalau ada image yang kamu cari ketemu, terus image itu kamu lupa di mana alamatnya, di search kan Google kan nanti Google nemu alamatnya. Jadi kecanggihan teknologi manfaatkan untuk berkreasi lebih. Kemudian penamaan file jangan lupa nama mahasiswa, kelas, UAS, Konfis, komunikasi, UAS komunikasi visual 2000, kalau nggak salah. Atau saya salah tulis Oke. Jangan sampai ada file yang dikirim masih untitled atau hanya tugas UAS Konfis. Itu berarti kan menambah beban saya itu rename. Memang di email kamu alamat emailnya adalah namamu, tapi pada saat saya download itu dia akan masuk folder dan tidak mencantumkan namamu.
kecuali properti PDF-nya pada saat kamu buat PDF settingannya kamu tulis namamu, insya Allah saya bisa menemukan, tapi kan itu ribet. Membuat saya harus masuk ke dokumen dulu, kemudian properties lihat dulu, lebih baik tuliskan nama. Jangan lupa itu. Saya terguru apapun, jadi jangan lupa menuliskan nama. Saya selalu mengingatkan ini dari generasi ke generasi, sejak puluhan tahun saya ngajar di sini selalu itu. Mulai dari saya mengajar Corel Draw, Photoshop, kemudian ilustrasi digital ya begitu. Selalu saya ingatkan jangan lupa nama. Ternyata generasimu ini bukan ngenteng menurut saya. Karena terburu-buru akhirnya untitled dipertahankan. Ya Photoshop bukan new layer, untitled diteruskan save untitled. Akhirnya JPG-nya juga untitled, PDF-nya juga akhirnya untitled, nggak ada namanya, no name, anonim, kan sulit saya. Kita berusaha paperless ya, jadi nggak perlu print kertas, kecuali nanti mungkin hanya kartu ujian. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Jadi Senin depan itu usahakan saya siap di sini, insya Allah jam 8 sudah bisa. Jadi pagi boleh melakukan presensi untuk UASnya. Di kartu ujian dicantumkan mata kuliah yang kamu tempuh, kamu tulis manual atau kamu print, nanti saya tinggal sehubungan dengan kemungkinan tidak diberikannya kartu ujian karena ada tanggungan, itu tolong saya jangan dilibatkan di situ yang mikirnya ya. Bukan saya tidak membayarkan, saya memang tidak punya duit untuk bayarkan. Jadi misalnya ada kekurangan pembayaran terus nanti kartu UAS mudah dikeluarkan, itu saya jangan dilibatkan ikut mikir, karena saya mikirnya tidak habis-habis itu, kasihan. Walaupun saya tidak mampu mengatasi itu, tapi tolong kalau memang tidak ada ya sudah Pak, saya belum ada kartu ujian gitu. Seperti UTS kemarin kan ada beberapa ada yang saya belum menyelesaikan pembayaran, jadi ini saya mikir sampai sekarang saya mikir. Tapi cuma bisa mikir karena kalau saya bukan orang kaya, nggak bisa melunasi. Ya tolong itu jangan. Bukan saya tidak mau ikut berpikir, tapi kan saya itu orang yang kalau mikir sesuatu yang menurut saya menjadi beban kalian itu kan tetek mikirnya. Jadi solusinya silakan nanti kamu selesaikan sendiri bagaimana caranya supaya kartu ujian itu bisa ada. Kalaupun tidak ada ya bilang aja tidak ada gitu. Yang penting nanti tugasnya tetap dikumpulkan. Sementara ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ada yang belum jelas mungkin dari tema, mungkin dari teknisnya bisa dipertanyakan. Kalau nggak ada, saya langsung absen saja. Untuk yang ikut repro nanti tolong diinformasikan semuanya kalau bisa jam 12.15 sudah masuk ya. Saya juga hanya akan sedikit menjelaskan tentang tugas UASnya, atau mungkin banyak karena agak lebih rumit dari ini. Abdul Aziz, Ahmad Izan, Agung Nur Rahman, Agus Hilman, Ahmad Ziad, Ahmad Fikri Hidayat, Albertus Erik, Ali Akbar Arafah, Aulia Andreas, Bagas Gala, Eldo Chandra, Eredita, Fatima Febriado, Felix Vergidion, Fikri Yusniansa, Gavin Surya,
Ilham Andriansa, Irfan Maulana, Jonathan Krisanta, Muhammad Fainal, Muhammad Fajar Kurniawan, Muhammad Abiyu, Muhammad Arif Okta, Muhammad Nufail Jilmi, Muhammad Nur Ramadan Shah, Muhammad Rizal Al-Faiz, Muhammad Sariful Mirdad, Odorikus Pradela Antaya, Freddy Gagapar, Rizal Zulmi, Singgi Maulana, Winda Ulan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu di depan. Jawabnya kalau bisa tidak usah terlalu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.